Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat Aneka, podcast kita kali ini adalah podcast tentang ASN Beraneka. Sebelumnya, kami dari kelompok 4B Angkatan 12 yang beranggotakan 5 orang. Perkenalkan, saya Yeni Medasari, CPNS Bidan dari Pustu Tanjung Perawan. Pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. 2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. 3. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 4. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Dalam beberapa hal, akuntabilitas sering diartikan berbeda-beda. Adanya norma yang bersifat informal tentang perilaku PNS yang menjadi kebiasaan dapat mempengaruhi perilaku anggota organisasi atau bahkan mempengaruhi aturan formal yang berlaku. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi dengan membangun suatu sistem yang melibatkan stakeholders dan users yang lebih luas, termasuk masyarakat, pihak swasta, legislatif, yudikatif, dan di lingkungan pemerintah itu sendiri, baik di lingkungan kementerian, lembaga, maupun daerah. 2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan dalam akuntabilitas, ada akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Baik, terima kasih Mbak Yeni. Sebelumnya, perkenalkan saya Jimmy Wahyudi dan selanjutnya saya akan memaparkan mengenai nasionalisme.
Nasionalisme adalah paham yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu yang harus diberikan kepada negara dan bangsanya, dengan maksud bahwa individu sebagai warga negara memiliki suatu sikap perbuatan untuk mencurahkan segala tenaga dan pikirannya demi kemajuan, kehormatan, dan tegaknya kedaulatan negara dan bangsa. Setidaknya, sebagai seorang ASN, harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. ASN harus menjadi pemersatu bangsa, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Hal ini terwujud dalam ketidakikutsertaan ASN dalam praktik politik praktis dan menghindari konflik kepentingan. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yang senantiasa mementingkan kepentingan publik. Contoh sederhana di kelompok ini, semua teman kelompok saya adalah tenaga kesehatan. Sebagai tenaga kesehatan, teman-teman harus mengutamakan kesehatan masyarakat. Dimanapun harus siap untuk melayani sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Meski kadang masyarakat membutuhkan tenaga dan keahlian kalian di luar jam kerja. ASN harus selalu patuh terhadap SOP dan menjalankan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan tentang nasionalisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yuli. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yulianti. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021 Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau, penempatan di Pustu Lawangmuru. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar, salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Mungkin teman-teman banyak yang berpikir, kenapa kita perlu mengetahui tentang nilai-nilai etik? Nilai-nilai etik itu sangat penting dan sangat diterapkan dalam tugas kita sebagai ASN, karena pelayanan publik yang profesional membutuhkan etika publik dalam memberikan pelayanan dan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership saja, namun kita juga membutuhkan kompetensi etika. Bayangkan saja jika seorang ASN itu tidak punya etika. ASN pasti cenderung menjadi tidak peduli dan bahkan seringkali diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah yang tidak beruntung. Maka dari itu, seorang ASN itu harus memegang teguh dari nilai etika publik dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN untuk mentaati kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam undang-undang. Oke, berikut ini saya akan memaparkan beberapa contoh penerapan nilai etika publik yang dapat kita laksanakan sebagai seorang tenaga kesehatan, baik seorang bidan maupun sebagai seorang perawat. Yang pertama, memberikan pelayanan dengan ramah, sopan, jujur, dan bertanggung jawab kepada pasien. Kedua, melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi yang ditetapkan atasan, serta menjaga kerahasiaan pasien. Ketiga, menggunakan fasilitas sarana dan prasarana di tempat kita bekerja dengan efektif untuk kepentingan publik. Keempat, menjaga reputasi diri yang baik bagi seorang ASN. Kelima, melaksanakan ketentuan disiplin pegawai ASN. Halo semua, perkenalkan nama saya Yudi Pratama, peserta Latsar CPNS tahun 2021 Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau. Saya dari Formasi Pustu Paduran Sepangau. Komitmen mutu dapat diartikan sebagai janji untuk diri sendiri yang tercermin dalam tindakan atau perbuatan untuk menjaga standar yang telah ditetapkan. Contoh sederhana penerapan komitmen mutu sebagai seorang ASN adalah memberikan gagasan-gagasan kreatif dalam bekerja dengan efektif dan efisien,
menghasilkan kinerja yang maksimal, berkomitmen memberikan pelayanan publik terbaik, dan siap menghadapi kendala, selalu berinovasi untuk menghasilkan hal-hal baru untuk menjawab tantangan perubahan zaman. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Yuda Ramadhani, peserta latsar dari Kabupaten Pulang Pisau, Unit Kerja Puskesmas Sebangau. Baik, terima kasih Mas Yudi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian aneka yang terakhir, yaitu anti korupsi. Anti korupsi adalah sikap perilaku tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Tentunya kita semua di sini tahu bahwa tindakan korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang sangat menyengsarakan rakyat karena menyalahgunakan dana milik negara atau dana milik rakyat. Faktor penyebab korupsi terjadinya karena adanya keserakahan, kesempatan, dan kebutuhan, serta faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana korupsi tidak jerah, bahkan cenderung bertambah seperti belakangan ini. Itu karena 1. Penegakan hukum yang tidak konsisten, 2. Penyalahgunaan kekuasaan, 3. Langkanya lingkungan yang anti korupsi, 4. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara, 5. Keuntungan korupsi lebih besar daripada kerugian ketika ditangkap, 6. Pemberian imbalan jasa, dan yang terakhir gagalnya pendidikan agama dan etika. Secara umum, akibat dari korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan, serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu, diharapkan seorang ASN dapat menanam nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi ada 9, yaitu 1. Jujur, 2. Peduli, 3. Mandiri, 4. Disiplin, 5. Tanggung jawab, 6. Kerja keras, 7. Sederhana, 8. Berani, 9. Adil. Contoh sederhana penerapan nilai-nilai anti korupsi di tempat kerja yaitu 1. Jujur tidak menitip absen hadir dalam rekan kerja, namun kenyataannya di lapangan tidak hadir, seperti menggunakan duplikat sidik jari fingerprint. Yang kedua, tidak meminta nota pembelian kosong, kemudian menuliskan jumlah pembeliannya sendiri. Yang ketiga, disiplin waktu dengan datang dan pulang bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang keempat, bertanggung jawab dengan pekerjaan sendiri, tidak melimpahkan kepada rekan kerja. Yang kelima, tidak menerima jasa dalam bentuk uang, barang saat melayani masyarakat, dan bersikap sederhana menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian penjelasan saya mengenai anti korupsi. Terima kasih.